Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Hari ini saya akan membahas tentang menganalisa kompetitor dengan memanfaatkan data. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi secara detail sob. Bagaimana cara untuk mengetahui serta menganalisa kompetitor atau pesaing kita dengan memanfaatkan data. Karena biasanya kita males nih untuk mengupdate pesaing kita atau mengupdate perkembangan dari toko pesaing kita. Bener nggak? Padahal ketika kita terlalu fokus dengan toko online kita tanpa melihat kondisi kanan dan kiri, maka saya yakin kompetitor yang ada di bawah kita sedang menganalisa atau sedang mengawasi perkembangan dari toko kita, sob. Nah, persaingan di bisnis itu memang suatu hal yang sangat lumrah, sob, apalagi di dalam dunia marketplace online. Karena memang marketplace itu diciptakan untuk adanya kompetisi antara seller satu dengan seller yang lainnya harus bisa bersaing baik dari produk maupun dari harga. Nah, dari situ persaingan akan muncul, sob. Nah, seller yang tidak punya kreasi serta inovasi yang besar, maka saya jamin akan kalah dan tereliminasi dari ketatnya persaingan yang ada di marketplace online. Nah, kebanyakan seller-seller yang ada di marketplace online itu adalah kebanyakan seller-seller pemula yang notabene baru masuk ke dalam dunia jualan online. Nah, ngurusin platform atau sistem yang ada di tempat jualannya aja masih bingung. Dan banyak sekali itu ketika melihat persaingan sekilas di marketplace itu sudah down, sob. Karena melihat harga yang murah dan kompetitor yang sangat banyak. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 kemarin, sob. Nah, persaingan seller mulai sangat tinggi karena seller-seller offline atau konvensional sudah mulai berbondong-bondong masuk ke dalam jualan online. Nah, dari situ persaingan antara seller-seller online itu semakin ketat, sob. Bahkan di tahun 2021 kemarin, sob, data menunjukkan bahwasannya Tokopedia masih menjadi marketplace andalan dengan seller aktif sebanyak 135 juta pengguna. Kemudian disusul Shopee sebanyak 127 juta pengguna. Kemudian diisi oleh e-commerce atau marketplace lainnya seperti Lazada, Bukalapak, Blibli, JDID, dan masih banyak e-commerce lainnya. Nah, perkembangan e-commerce yang sangat pesat ini menunjukkan bahwasanya persaingan antar seller online itu juga semakin tinggi, sob. Nah, butuh cara atau tips untuk menganalisa dari pergerakan kompetitor. Karena memang ketika kita mau terjun ke jualan online, kita harus mengawasi atau mengamati kompetitor kita. Nah, dengan menggunakan data yang ada di platform tempat jualan kita itu sangat membantu untuk menganalisa dari adanya kompetitor, sob. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, silakan yang belum like video ini, like dulu dong, sob. Sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Nah, dengan menggunakan data analisis, kita bisa mengetahui pergerakan dari kompetitor, sob. Baik sebelum atau ketika memulai berjualan online. Karena memang memantau pergerakan kompetitor merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sob. Walaupun kita harus fokus dengan toko online kita, tetapi kita juga harus bisa melihat kondisi dan keadaan kanan kiri kita untuk selanjutnya bisa membuat strategi selanjutnya. Nah, apa aja sih yang perlu kita pantau dari toko kompetitor itu? Dan apa aja sih tujuan kita memantau kompetitor itu? Baiklah, mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah memantau harga. Nah, harga merupakan salah satu unsur utama khususnya di dalam berjualan. Dan harga ini adalah penentu orang untuk membeli produk atau barang kita. Ketika kita menaruh margin harga produk terlalu tinggi, maka saya yakin produk kalian pasti susah terjual. Tetapi sebaliknya, ketika kita menaruh margin harga produk terlalu rendah, maka saya yakin produk kalian pasti akan mengalami kerugian. Nah, makanya di video yang kemarin nih
ya, saya menjelaskan pentingnya untuk menganalisa dari harga kompetitor. Jadi sebelum kalian menentukan harga jual, pastikan data semua dulu harga-harga yang ada di kompetitor, baik dari harga termurah sampai harga tertinggi. Maka dari situ kalian akan menemukan harga jual dari produk kalian. Dan saya sarankan ketika kalian menentukan harga jual produk, silakan taruh di margin yang bisa bersaing. Jadi tidak terlalu murah dan tidak terlalu tinggi. Nah, tetapi ada pengecualian sob. Jika di daerah kalian atau di wilayah kalian itu produk yang kalian jual termasuk produk rare atau produk langka dan punya potensi penjualan yang tinggi, maka kalian bisa menaruh margin harga produk itu di harga tinggi karena bisa jadi produk tersebut akan laris. Tetapi jika produk yang kalian jual di wilayah atau di daerah kalian itu sudah banyak kompetitor yang menjualnya, maka apa boleh buat, jangan taruh di margin keuntungan yang tinggi. Taruh saja di margin pasaran biar produk tersebut cepat laku. Nah, makanya di video yang ini nih, ya saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mencari supplier yang sesuai dengan kriteria agar jualan kalian bisa sukses, sob. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu memantau produk. Nah, ketika kita ingin menentukan produk baru, biasanya nih seller-seller itu memantau hero produk yang ada di toko kompetitor. Untuk selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan penjualan terlaris. Nah, cara seperti ini biasa disebut sebagai strategi tembak produk. Jadi kita bisa memakai produk hero yang ada di toko kompetitor untuk dijadikan produk baru di toko online kita. Tapi ingat sob, sebelum kalian melakukan strategi tembak produk ini, kalian harus menganalisis secara matang-matang dulu ya, agar strategi tembak produk ini bisa berjalan dengan sempurna. Nah, biasanya nih seller-seller yang melakukan strategi tembak produk ini adalah seller-seller yang sudah pengalaman dan punya toko yang sudah besar. Nah, dengan memanfaatkan data penjualan terlaris serta menggunakan cross market dan memanfaatkan penentuan supplier yang tepat, maka saya yakin strategi tembak produk ini akan berjalan sesuai rencana dan pastinya akan menghasilkan konversi penjualan yang tinggi, sob. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu memantau penjualan. Nah, ketika produk yang kita jual itu tidak laku, maka kita akan kepo dong, sob, dengan produk yang ada di kompetitor kita. Apakah di kompetitor itu laku keras atau bahkan juga tidak laku sama seperti kita. Nah, benar apa tidak? Nah, cara ini sebenarnya bisa banget kita cari, sob, yaitu dengan cara menarik data penjualan terlaris di toko kompetitor kita. Biasanya nih ada tools atau menu istimewa yang bisa digunakan seller untuk memantau perkembangan atau memantau penjualan dari produk si kompetitor kita, yaitu dengan menarik 30 hari terakhir penjualan produk mereka. Nah, sebenarnya saya punya rekomendasi web atau tools istimewa yang bisa kalian pakai, sob, tetapi mungkin kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Apakah kalian setuju? Coba kalau setuju bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah, itu tadi adalah salah satu kegunaan data untuk menganalisa kompetitor kita, agar kita bisa menggunakan strategi selanjutnya untuk bisa bersaing dengan toko kompetitor kita yang sudah besar, sob, agar jualan kita meningkat baik dari penjualan produk maupun dari omset kita. Oke, penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada saran, trik, tips apa saja yang ingin saya sampaikan di video selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lewatkan video terbaru dari kita seputar dunia marketplace online dengan cara klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi lonceng. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.